Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan atau masih diberikan iman, Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan nikmat tersebut ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita mungkin melanjutkan pengajian atau kajian yang mungkin liburnya udah lama ya. Liburnya cukup lama karena kebetulan banyak halangan ya. Bukan disengaja tapi Allah yang mengatur ya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan, masih dalam pembahasan rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima ya, yaitu iman kepada hari akhir. Tentunya Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima dan salah satu poin atau rukun yang penting dari rukun iman itu sendiri, di mana beriman kepada hari akhir dalam beberapa ayat dalam Al-Quran itu disebutkan walladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah kemudian hari akhir. Maka di sebagian tempat dalam Al-Quran disebutkan iman kepada Allah kemudian disebutkan iman kepada hari akhir, menunjukkan bahwasanya iman kepada hari akhir itu adalah hal yang sangat penting. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir maksudnya adalah hari berakhirnya dunia ini dan dimulainya kehidupan yang sebenarnya. Ini perlu kita ketahui bahwasanya hidup kita di dunia ini sementara, bukan kehidupan yang sebenarnya. Perlu kita ingat kita ini melalui beberapa fase kehidupan. Kita dulu di alam ruh, di alam arwah, kemudian di dalam perut ibu kita, kemudian kita dilahirkan ke dunia. Kemudian akan ada hari yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Allah SWT menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, wal akhiratu khairun wa abqa, bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan yang pertama ini, dunia ini. Maka perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, kita sadari hidup di dunia ini sebentar dan bukan sebenarnya. Dan umur kita di dunia ini sebentar. Dan kita tidak tahu berapa umur kita. Cuman Nabi mengatakan a'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umatku itu, kata Nabi, berkisar antara 60 sampai 70. Wa qala man
yatajawazu dzalika, kata Nabi, sedikit yang melewati umur di atas 70. Ya rata-rata 60 sampai 70. Ada yang sebelum umur 60 sudah dipanggil oleh Allah. Ada juga yang sudah lewat 70 masih diberikan kehidupan. Maka yang perlu kita ingat, ya, kehidupan kita sementara di dunia ini, bukan sebenarnya. Kehidupan sebenarnya adalah akhirat. Justru kehidupan dunia ini hidup di mana kita untuk berbekal untuk kehidupan akhirat. Dan perlu kita ingat bahwasanya Allah SWT pertama kali menciptakan Nabi Adam, kemudian menempatkan Nabi Adam itu di mana? Ya, di surga. Maka surga itu adalah tempat kita sebenarnya, kampung sebenarnya. Kemudian Nabi Adam tergoda ya oleh iblis. Kemudian akhirnya diusir oleh Allah SWT dari surga, turun ke dunia ini. Allah SWT katakan, qala bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Keluarlah kalian semua dari surga ini, kata Allah. Turunlah ke bumi, itu adalah tempat Anda bersenang-senang, kata Allah, sampai waktu yang ditentukan. Maka kehidupan ya di dunia sementara, dan kehidupan dunia itu berubah. Perjalanan waktu ya mulai dari kita lahir kecil, bayi, kemudian masa kanak-kanak, kemudian remaja, ya, dewasa, kemudian tua, kemudian meninggal, begitu. Berubah kehidupan dunia. Kalau di akhirat tidak. Kita akan tetap, umur kita tetap, fisik kita tetap, dan tidak ada yang berubah. Kalau di dunia tidak berubah, tidak ada yang kekal. Yang tadinya kuat sekarang jadi lemah, yang tadinya muda sekarang jadi tua, begitu. Itu sudah sunnatullah, ketetapan Allah SWT. Maka beriman kepada hari akhir ya. Ada beberapa pembahasan tentunya. Pertama, perlu kita bahas sebenarnya tentang iman akan hancurnya dunia ini, atau para ulama menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi pembahasannya pertama tentang hari kiamat, bahwasanya dunia ini akan berakhir dan ada tanda-tandanya. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecil ya sudah banyak terjadi, disebutkan oleh Nabi SAW, banyak. Di antara tanda kecil hari kiamat apa? Diutusnya Nabi SAW. Allah SWT katakan, faqad jaa asyratuha, telah datang tandanya, tanda besar, tanda kecil hari kiamat. Kata Nabi, bu'ithtu was-sa'ati kahataini, kata Nabi, saya dan diutusnya saya dan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Nabi memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kata Nabi, aku dan hari akhirat dan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Ini Nabi, kemudian ini hari akhirat. Dekat. Ya. Coba kita lihat berapa jarak antara hari kiamat dengan diutusnya Nabi dengan hari kiamat. Maka diutusnya Nabi Muhammad SAW itu berarti menunjukkan di kiamat sudah dekat. Kemudian ya diantaranya banyak ya, tanda kecil hari kiamat itu, diantaranya banyaknya pembunuhan ya, disebutkan oleh Nabi SAW. Kathura al-haraj, kata Nabi, banyaknya pembunuhan. Disebutkan dalam hadis Jibril ya, banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya misalnya. Kemudian banyaknya orang yang tadinya miskin kemudian tiba-tiba menjadi kaya. Orang-orang berlomba-lomba membangun bangunan yang bertingkat-tingkat. Itu kita lihat zaman kita, bertingkat-tingkat. Berapa lantainya? Sekian puluh lantai, ratusan. Kalau Bengkulu mungkin ada. Ya, mungkin di Jakarta sana berapa lantainya? Puluhan gitu ya. Berapa gedungnya, sekian lantai, bermegah-megahan.
Tanda hari kiamat. Termasuk bermeggahan dengan masjid. Dihiasi masjid sedemikian rupa, isinya nggak ada. Kemudian termasuk lebih banyaknya jumlah wanita daripada laki-laki. Dan kebatilan menjadi kebenaran dan sebaliknya. Orang lebih percaya kepada yang dusta. Orang yang berdusta dipercayai, orang yang jujur itu dianggap bodoh. Orang yang berdusta dia itu dipercayai dia. Nah itu semuanya sudah ada di zaman itu. Tanda kecil hari kiamat. Ada tanda besar hari kiamat yang Nabi katakan kalau sudah terjadi, disebutkan 10 tandanya. Kalau sudah terjadi itu, maka kalau sudah datang satu, berarti yang lain itu akan menyusul dengan cepat. Langsung silih berganti, dan itu menunjukkan kiamat sudah di ambang pintu, dekat. Di antaranya disebutkan tanda besar hari kiamat, di antaranya ya lahirnya Imam Mahdi, yaitu seorang yang dia keturunan Nabi SAW, yang akan nanti dia memerangi Dajjal. Kemudian keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa masih hidup, karena Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, akhir surah An-Nisa, barrafa'ahu Allah ilaihi. Allah SWT mengangkat Nabi Isa ke langit, dan Nabi Isa masih hidup dan akan turun nanti di akhir zaman, tapi bukan membawa syariat beliau, tapi mengikuti syariat Rasulullah SAW. Disebutkan akan menghancurkan salib, akan turun di Manaratul Baidah. Nah, ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Di negeri Syam sana. Di negeri Syam. Turunnya Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian adanya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu suatu kaum golongan dari manusia yang dia ya sangat banyak dan manusia nggak mampu lawannya. Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian akan terbit matahari dari sebelah barat. Kalau sudah terbit matahari sebelah barat, maka tidak bermanfaat orang beriman ketika itu, atau beramal soleh ketika itu tidak bermanfaat lagi. Kemudian akan ada keluar seekor dabah, yaitu hewan yang melata, yang tidak diketahui mana depan atau belakangnya, saking banyaknya bulunya. Kemudian dia bisa berbicara dengan manusia. Ini hewan, bisa berbicara dia dengan manusia. Kemudian akan ada 3 gempa yang sangat kuat. Gempa di timur, gempa di barat, dan gempa di Jazirah Arab. Gempa yang sangat dahsyat, yang mengguncang timur, barat, dan negeri Arab. Kemudian yang terakhir akan ada api yang menggiring manusia, yang keluar dari negeri Yaman, yang akan menggiring manusia ke mahsyar, ke tempat mereka dikumpulkan. Ya, api kalau kita bicara sebutkan ini panjang mungkin ya, tapi kita sebutkan poin-poinnya aja. Kalau kita ingin panjang ya. Api itu bagaimana? Disebutkan api itu akan menggiring manusia di mana, jadi diseret manusia semuanya, dikejarnya manusia semua kemana. Kalau manusia itu tidur, dia berhenti juga, nanti diseret lagi api itu. Jadi, api itu menggiringnya, bukan membakar, tapi menggiring, mengajak dia ke suatu tempat. Itu negeri, sebutkan dalam hadis, negeri Syam, tempat manusia akan dikumpulkan. Dan ketika itulah ya hari kiamat terjadi. Tentunya juga disebutkan ketika terjadi hari kiamat tidak ada orang yang menyembah Allah. Yang tersisa ketika itu adalah orang-orang kafir. Tidak ada yang orang nyebut Allah saja, nggak ada ketika itu. Maka ketika itulah terjadi hari kiamat. Terjadi hari kiamat, kemudian hancur seluruh dunia ini. Dunia maksudnya seluruh muka bumi ini dan termasuk langit. Dan Allah sebutkan, Rasulullah SAW mengatakan, kalau Anda ingin melihat
Nabi mengatakan, siapa yang ingin melihat potret hari kiamat, maka bacalah surah At-Takwir, kata Allah SWT. Dalam surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, kata Allah SWT. Ketika langit digulung oleh Allah SWT. Itu Nabi yang bilang, siapa yang ingin melihat potret hari kiamat, baca surah At-Takwir. Coba nanti kita ketika pulang baca tafsirnya, baca terjemahannya. Coba bayangkan surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Ketika langit digulung oleh Allah SWT. Langit yang sangat besar ini digulung oleh Allah SWT. Bagaimana semuanya hancur. Itulah hari kiamat. Yaitu dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, maka seluruh alam ini hancur dan seluruh yang hidup mati kecuali Allah SWT. Termasuk malaikat maut sendiri mati. Malaikat Israfil sendiri yang meniup sangkakala, dia mati. Malaikat itu mati. Dan dia istilahnya sebagai orang yang pertama kali memberi tanda hari kiamat, dia mati. Malaikat. Termasuk malaikat maut yang dia kerjanya mencabut nyawa orang, dia mati. Disebutkan oleh Allah dalam hadis Nabi SAW. Malaikat maut mati. Kemudian apa? Tinggal Allah sendiri. Seluruhnya sudah hancur. Kemudian Allah SWT mengatakan, Anal Malik, kata Allah, akulah raja. Mana raja-raja dunia? Mana orang-orang yang mengaku jadi Tuhan? Mana? Ya, tidak ada. Kemudian dibangkitkan. Jadi disebutkan di antara yang dibangkitkan itu adalah malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Seluruh yang mati hidup dengan sekali tiupan. Ketika ditanya Nabi SAW, berapa jarak antara tiupan pertama dengan kedua, wahai Rasul? Disebutkan dalam hadis itu 40 tahun. Kemudian seluruh malaikat kemudian manusia dan jin kemudian dihidupkan kembali dan dikumpulkan manusia dan jin di satu tempat yang disebut mahsyar. Mahsyar. Mahsyar itu artinya adalah tempat berkumpulnya manusia. Yang mana mahsyar itu disebutkan dalam Al-Quran, tempat yang datar, tidak ada turun naiknya, dan tidak ada belok-beloknya, datar. Dikumpulkan oleh Allah SWT dan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan di satu tempat, dan kita akan dikumpulkan, kata Nabi SAW, dengan fisik kita bukan seperti ini. Kata Nabi, kita akan dibangkitkan seperti bapak kita, yaitu Nabi Adam, yang tingginya 60 hasta. 60 hasta. Kalau satu hasta itu setengah meter, berarti tinggi kita lebih kurang 30 meter. Dibangkitkan oleh Allah SWT di mahsyar. Sebagaimana Nabi Adam seperti itu tingginya. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Tentunya kita bicara tentang yang gaib, kita tidak bisa bicara kecuali berdasarkan hadis. Nabi mengatakan Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, dan kita akan dibangkitkan seperti bapak kita Nabi Adam, 60 hasta tinggi kita. Situ nadhiraan, kata Nabi. 60 hasta, 30 meter lebih kurang. Dan yang bukan seperti kita sekarang. Dikumpulkan di satu tempat di mahsyar, dan ketika itu kita dikumpulkan dalam keadaan seperti kita dilahirkan, tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak memakai alas kaki. Disebutkan oleh Nabi SAW. Dan bercampur baur laki-laki dan perempuan. Kata Aisyah, bagaimana wahai Rasul? Kata Nabi SAW, orang tidak lagi berpikir seperti yang anda bayangkan, kata Nabi SAW. Yang berkumpul laki perempuan, tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, di satu tempat, dan semua orang berpikir tentang dirinya sendiri.
Tidak ada orang mikir yang lain. Dan itu kekuasaan Allah SWT. Kenapa bisa seperti itu? Karena memikirkan keselamatan diri sendiri. Ya, saking dahsyatnya hari itu, orang tidak ada yang memikirkan yang lain. Kita bisa bayangkan kalau kita misalnya di dunia ini terjadi sesuatu, misalnya taruhlah terjadi kecelakaan atau apa, atau ada yang meninggal. Kadang kita itu ada yang tidak makan atau seharian misalnya. Kenapa kok bisa gitu? Karena sibuk udah memikirkan ini. Bisa terjadi seperti itu. Karena dia saking sibuknya, dia tidak lagi mikir. Coba kalau misalnya ada orang kematian, tidak ada dia mikir makan lagi. Sibuk dia ngurus itu sampai apa. Begitu juga. Tidak ada dia mikir ke arah yang lain-lain. Dia mikirkan ini aja. Begitu hari kiamat kita bisa bayangkan dahsyatnya. Tidak bisa kita bayangkan. Dan seorang akan yang berpengaruh atau yang berperanan pada waktu itu adalah amalannya. Amalan kita lakukan hari ini. Dan matahari didekatkan kata Allah SWT, kata Nabi SAW, 1 mil. 1 mil itu dekat. Maka seorang, kata Nabi, akan berkeringat sesuai dengan amalannya. Dan kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang mereka dinaungi oleh arsy Allah SWT. Di antara 7 golongan itu adalah orang yang dia hatinya terpaut ke masjid. Selalu ingat masjid ya. Artinya azan berkumandang dia ingat ke masjid. Kan berarti dia 24 di masjid, 24 jam di masjid, enggak. Tetap kerja. Jadi maksudnya dia senantiasa azan berkumandang dia ke masjid. Terpaut hatinya ke masjid. Ini salah satu. Maka ketika itu kata Nabi SAW, di mahsyar seorang itu melihat, ketika dikumpulkan itu, melihat orang yang jauh seperti dia melihat orang yang dekat. Saya bisa bayangkan bagaimana sebanyak apa orang dikumpulkan. Tidak tahu kita jumlahnya. Sekarang aja berapa miliar penduduk dunia. Katanya 6 atau 7 miliar. Coba kalau dikumpulkan satu tempat gimana? Ini kita aja misalnya kumpul di ini, tidak bisa kita melihat orang yang jauh. Tapi enggak, di mahsyar enggak seperti itu. Melihat orang yang jauh sana seperti orang yang dekat. Subhanallah, itu kekuasaan Allah itu. Tidak bisa ditangkap dengan akal kita sehari ini. Itu akhirat. Kemudian ketika itu apa? Manusia dalam keadaan panas seperti itu disebutkan akan dibiarkan oleh Allah selama 50.000 tahun, disebutkan oleh Nabi SAW di mahsyar. Dibiarkan aja, udah dibangkitkan, sudah biarin. 50.000 tahun. Disebutkan oleh Nabi SAW, orang berada di mahsyar itu lebih kurang 50.000 tahun. Tapi, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, bagi orang yang beriman, 50.000 tahun itu rasanya hanya antara zuhur dengan asar. Itu bagi orang beriman. Kok beda? Ya, orang berbeda-beda. Coba kita lihat, kalau kita, contoh sederhana aja lah, orang lagi ceramah misalnya, enak ceramahnya itu, mungkin sebentar, 1 jam, 2 jam, 10 menit rasanya baru. Tapi kalau ndak enak, lama warna Ustaz mengicik, ndak bilonya kau berhenti kok. Ndak lama ini sabuknya, entah apa lah ini sabuknya kan. Nah itu misal itu. Contoh. Atau menurut sebagian orang beda. Ada orang itu apa? Yaitu tadi, ada orang yang dia enak dia dengan apa yang disampaikan, atau orang ini enggak. Atau apalah yang berbeda ya. Seseorang yang dia sibuk bekerja misalnya. Sehari itu rasanya mungkin sebentar aja. Baru tadi buka kadai, kalau azan maghrib pula gitu. Sebentar rasanya hari. Tapi coba kalau orang tuh pengangguran, itu lama waktu itu. Karena tidak ada kerja. Lama rasanya hari itu. Kalau orang putus puasa, kalau nyoba kerja enggak.
Tapi kalau mau nanti buku bilo ke buku iyalah. Tapi kalau nyembahkan aja ada kegiatan, nah, sama seperti itu. Kata Nabi SAW, subhanallah, kita di mahsyar dibiarkan oleh Allah. Makanya para manusia datang kepada Nabi Adam, disebutkan dalam hadis syafaat yang panjang, ini disebutkan dalam hadis Muslim itu. Datang orang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak kami. Minta kepada Allah agar segera memulai sidang. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa. Saya malu minta sama Allah. Datang kepada Nabi Nuh, juga Nabi Nuh nggak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim juga, saya nggak bisa, kata Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, nggak bisa. Nabi Isa mengatakan, datanglah kepada Muhammad. Maka kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu sujud di bawah arsy Allah kepada Rasulullah, kemudian memuji Allah dengan pujian yang tidak diajarkan pada hari ini. Allah yang mengilhamkan ketika itu. Kemudian kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta, isfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, maka mintalah akan dikabulkan. Berikan syafaat, akan diberikan syafaat. Maka itu apa? Nabi meminta apa kepada Allah agar dimulai sidang. Jadi untuk memulai sidang itu. Dan setiap orang akan disidang satu persatu, kata Nabi SAW. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa laisa bainallah wa bainahu turjuman. Maka Allah SAW. Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Nabi, kecuali Allah SWT akan berbicara dengan dia dan tidak ada penerjemah antara dia. Tidak ada penerjemah. Berarti pakai bahasa apa itu? Nggak, wallahu alam, nggak tahu kita ya. Kalau ditanya nggak tahu. Wallahu alam ya. Apa pakai bahasa Bengkulu, bahasa Indonesia, atau bahasa Arab, nggak tahu kita. Nggak disebutkan oleh Nabi. Tapi Nabi mengatakan kita akan berbicara langsung dengan Allah, tidak ada penerjemah. Kalau kita datang sekarang orang Inggris mungkin nggak perlu penerjemah gitu, nggak paham gitu apa ini KCN ya kan. Nah, ada orang Arab mungkin perlu kita penerjemah. Tapi nanti di mahsyar tidak ada penerjemah. Kita langsung bicara dengan Allah SWT. Kita bisa bayangkan kita semua dihisab satu persatu, berapa lamanya di mahsyar itu. Kemudian disebutkan bahwasanya seorang akan ditimbang. Ada timbangan di mahsyar itu. Timbangan yang kita akan ditimbang. Apa saja yang akan ditimbang? Disebutkan dalam ayat ataupun hadis bahwasanya yang akan ditimbang pertama amalan kita. Amalan kita akan ditimbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal sebiji dzarrah, berarti kan itu amalannya ditimbang. Seberat dzarrah ini timbangannya, kebaikannya. Dia akan lihat apa? Balasannya. Sebagaimana juga orang yang melakukan kejahatan. Seberat dzarrah tadi dia akan melihat balasannya. Maka amalan akan ditimbang. Termasuk juga seseorang akan ditimbang. Juga disebutkan ya dalilnya oleh Nabi SAW bahwasanya ya'ti yaumal qiyamah ar-rajul as-samin la yazinu indallahi janaha ba'udah. Kata Nabi SAW, akan datang orang yang dia badannya besar nanti di hari kiamat, tapi beratnya tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Berarti orang itu akan ditimbang. Ya, termasuk yang ditimbang juga catatan amal kebaikan yang kita ditimbang, catatannya. Dalilnya adalah bahwasanya Nabi SAW mengatakan akan ada seorang nanti datang di hari kiamat yang dia memiliki catatan 99 catatan amal keburukan. Catatan amal keburukannya 99. Satu lembar catatan itu sejauh mata memandang. Na'udzubillah. Jadi catatannya itu selebarnya apa? Lebarnya itu sejauh mata memandang. Berapa kita jauh mata kita memandang, sebanyak itu tulisannya. Semuanya apa? Catatannya buruk semua. Na'udzubillah. Dan itu 99 lembar, bukan satu.
ditimbang. Kemudian apa? Orang itu sampai dia putus asa kemudian dan menyangka bahwasanya dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Tapi kata Allah SWT, pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Kemudian didatangkan sebuah kartu kecil yang ditulis di situ la ilaha illallah. Kemudian kartu kecil itu lebih kuat daripada 99 dosa tadi. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan tauhid, bertauhid kepada Allah, maka dia tauhid itu lebih kuat. Maka ini amalan ditimbang. Kemudian juga akan diberikan catatan amal kita. Sebagaimana Allah katakan, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabi. Adapun orang-orang yang akan diberikan kepadanya catatan amalnya dengan tangan kanan, dia berkata, inilah catatan kebaikanku. Berbangga dia, wah ini coba lihat. Berbangga dia memperlihatkan catatan amal baiknya. Ha umqra'u kitabi. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Wa huwa fi 'ishatir radiyah. Aku menyangka bahwasanya aku akan menemui hari hisab ini, katanya. Dia berbangga. Kenapa? Catatan amal kebaikannya yang banyak diberikan catatannya dengan tangan kanan. Sebagaimana kita juga kalau dulu terima rapor kan, kalau nilainya 9 galo kan, wah enak. Kita bangga pulang, nih Pak, Ibu, nilaiku 9. Bacalah, lihatlah, kita pamerkan itu. Itu wajar itu. Bergembira ketika kita di dunia seperti itu. Di akhirat juga gitu dia. Orang yang bagus catatan amalnya, dia bergembira dia. Tapi wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni mali halaka anni sultaniya. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari tangan kirinya atau dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan, kalau seandainya buku ini tidak aku terima, kalau seandainya buku ini tidak diberikan kepadaku. Sama gitu dulu menerima rapor, kalau banyak merahnya, kalau dulu kan ada rapor gitu masih ada angka merah, nah kalau kini tidak ada, hitam galau gini naik saldonya. Kalau gitu dulu tidak ada ya. Zaman-zaman gitu masih ada angka merah, nah bara lado gitu. Itu dulu gitu. Dapat berapa cabai rawitnya? Malu. Begitu juga di akhirat. Naudzubillah. Kalau kita di dunia saja kita malu dulu ke sekolah kan, kalau ada engkau limo di sini ada kawan kan, bara dapat lado gini. Malu gitu. Angko merah itu. Di akhirat apalagi? Subhanallah. Naudzubillah. Kalau kita diberikan oleh Allah SWT, diberikan catatan kita dengan tangan kiri, tanda bahwasanya keburukan di dalamnya, yang tidak bisa kita memperbaikinya. Kalau di dunia mungkin bisa, tapi di akhirat tidak bisa. Maka kemudian kita semua akan melewati yang namanya sirat. Allah SWT katakan dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Setiap anda pasti melewatinya, melewati sirat. Setiap kita pasti melewati sirat. Yang di bawahnya kata Nabi adalah neraka jahanam. Maka seorang yang melewati sirat itu sesuai dengan amalannya. Ada yang secepat kilat kata Nabi, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti berjalan, ada orang yang merangkak kata Nabi SAW. Yahbu habwan, ada yang merangkak. Dan di samping sirat itu ada kalalib. Kalalib itu apa gitu ya bahasa kita dan kail ya, kait yang akan mengait orang yang melewati sirat sesuai dengan amalannya. Dan kait itu tentunya sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Tahu dia mana yang harus dikait, mana yang tidak. Nauzubillah. Setiap kita akan melewati itu. As-sirat ya. Kemudian ya di ujung sana ada surga ya, dan neraka. Ya, di bawah ada neraka, di ujung sana ada surga. Maka iman kepada hari akhirat ya, ini merupakan hal yang sangat penting ya.
Kita tentunya kalau bicara itu panjang. Bicara tentang surga neraka, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana surga itu sesuatu yang tidak pernah, kata Nabi SAW, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh hati, didengar oleh telinga, dan tidak terbetik oleh hati. Bagaimana kenikmatan di surga tidak bisa dibayangkan. Kalau kita membayangkan seenak apa hari ini, surga lebih dari itu. Tidak bisa, pokoknya kita bayangkan kenikmatan surga itu. Maka itu surga. Balasan yang Allah siapkan pada yang beriman kepadanya. Begitu juga neraka. Tempat yang sangat dahsyat. Yang Allah SWT pernah menyebutkan dalam hadis. Sebutkan dalam hadis qudsi. Nabi SAW menyebutkan ketika Allah SWT menciptakan surga dan menghiasi surga, kemudian Allah SWT menyuruh Jibril untuk masuk ke dalamnya. Lihat wahai Jibril. kemudian ditanya oleh Allah SWT, bagaimana menurutmu surga? Kata Jibril, tempat yang sangat hebat yang belum pernah aku melihat sebelumnya, dan seandainya tidak ada seorang pun yang kalau dia tahu tentang hakikat surga ini, pasti dia akan rajin beribadah dan mempersiapkan amalan untuk masuk ke dalamnya. Kemudian ketika diciptakan neraka juga Jibril disuruh lihat gimana. Kata Jibril, tidak ada aku melihat pemandangan yang lebih dahsyat daripada neraka. Dimana Nabi juga sebutkan ketika Isra dan Mi'raj melihat surga neraka. Nabi mengatakan, tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih dahsyat daripada neraka. Yang kata Jibril, kalau seandainya orang itu tahu, dia tidak akan berani melakukan maksiat sedikit pun. Kalau dia tahu dahsyatnya neraka itu. Neraka itu disebutkan oleh Nabi SAW ketika didatangkan neraka itu memiliki, kata Nabi SAW, 70.000 zimam. Zimam itu artinya tali. 70.000 talinya itu dari ujung. Setiap tali itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Satu talinya 70.000 malaikat. Malaikat makhluk yang sangat besar. Yang Allah katakan, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'idil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Maha suci Allah SWT. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan malaikat yang memiliki sayap. Ada yang sayapnya 22, 33, 44. Malaikat itu memiliki sayap. Dapat tahu kita bagaimana besarnya. Ciptakan dari cahaya, kata Nabi SAW. Nabi SAW pernah melihat Jibril. Jibril itu memiliki 600 sayap yang menutupi seluruh alam ini. Malaikat Israfil dan malaikat yang mengangkat arsy Allah SWT, kata Nabi SAW, itu antara daun telinganya dengan bahunya jarak perjalanan 500 tahun perjalanan. Besarnya malaikat itu. Antara daun telinga dengan bahunya, kata Nabi, 500 tahun perjalanan. Yang memegang tali neraka itu, setiap talinya dipegang oleh 70.000 malaikat. Bayangkan besarnya. Nabi sebutkan dalam hadis. Bagaimana dahsyatnya neraka itu. Tidak bisa dibayangkan. Yang Jibril tadi mengatakan, kalau seandainya orang itu mengetahui, dia tidak akan berani melakukan sedikit pun maksiat, tidak akan berani dia melakukannya. Kalau dia tahu bahwasanya dahsyatnya neraka itu. Tidak mungkin dia berani melakukan maksiat atau melanggar perintah Allah SWT. Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, termasuk juga beriman kepada hari akhir ini adalah kita beriman akan bahwasanya akan adanya nikmat dan siksa kubur. Bahwasanya ketika kita meninggal, kita akan dikuburkan. Dan di kuburan itu pun, itu adalah kuburan yang disebut dengan alam barzakh, yaitu terminal antara dunia dengan akhirat. Imam Ibnul Qayyim mengatakan,
Kalau kita di dunia ini, yang lebih dominan merasakan sakit, nikmat itu adalah jasad kita. Sedangkan ruh kita mengikuti. Sedangkan di alam barzakh, kata Imam Qayyim, itu kebalikan. Yang paling dominan merasakan azab atau nikmat adalah ruh. Makanya kalau orang pun ada orang yang dia meninggal, tenggelam, atau dia yang dibakar, semuanya, dia akan tetap merasakan siksa atau nikmat kubur. Kenapa? Karena yang merasakan itu lebih dominan adalah ruhnya. Sedangkan akhirat tidak, seimbang antara ruh dan jasad, dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Di mana akhirat itu kehidupan yang tidak akan mati lagi. Tidak ada kematian. Di mana ruh dan jasad seimbang merasakan nikmat dan azab. Sedangkan di alam barzakh itu yang lebih dominan adalah ruh. Dan juga Nabi SAW menyebutkan bagaimana dahsyatnya kubur. Utsman bin Affan itu diceritakan bahwasanya beliau ketika melewati kuburan maka beliau menangis. Kenapa? Karena beliau mengatakan kuburan ini adalah tempat yang kalau kita selamat padanya maka tempat setelah ini akhirat akan lebih mudah. Tapi kalau kita di sini dapat siksaan maka di akhirat akan lebih susah. Maka ini terminal pertama yang akan menentukan. Dan di kuburan yang menentukan itu semua adalah amal kita. Bagaimana Nabi SAW menceritakan dalam hadis yang panjang, yaitu hadis Abarah bin Azib, bahwasanya ketika seorang mukmin ketika dia datang ajalnya, datang kepada dia malaikat, kemudian dicabut ruhnya dengan mudah. Disebutkan oleh Nabi seperti seorang menarik rambut dari rambut dari tepung. Gitu disebutkan dalam hadis. Kemudian ruh itu langsung diambil oleh malaikat, kemudian langsung dikafankan dengan kafan yang dibawa dari surga. Kemudian dibawa ke langit. Dan kafan itu mengeluarkan bau yang harum, diketuk pintu langit. Siapa? Ini ruhnya Fulan bin Fulan, selamat datang, dan seterusnya. Adapun orang kafir, maka ruhnya akan disiksa, bahkan dia tidak mau keluar dari jasadnya, maka disiksa, ditarik oleh malaikat dengan sekuat-kuatnya. Maka dia sakaratnya dalam keadaan susah, berat. Kemudian dia seorang ketika sudah dikuburkan, kata Nabi SAW, seorang ketika dia dikuburkan itu diantarkan oleh 3 hal. Yang pertama, hartanya, keluarganya, dan amalannya. 2 ini kembali, hartanya kembali pulang, keluarganya juga kembali pulang, anak, istri, saudara, teman, semua kembali. Yang akan tetap tinggal bersama seorang ketika di kuburannya adalah amalannya. Dan yang berperan di situ adalah amal. Nabi SAW mengatakan, setiap kita ketika itu akan didatangi oleh 2 malaikat. Malakan. Kata Nabi SAW, setiap orang akan didatangi oleh malaikat itu. Munkar wa Nakir. Akan menanya mayat ini dengan 3 pertanyaan yang mungkin pertanyaan itu bisa kita jawab hari ini. Dan sudah diberitahu oleh Nabi. Tapi nanti di kubur yang akan menjawab bukan lisan kita. Tapi amalan kita yang akan menjawabnya. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini gambaran sedikit tentang bagaimana kita beriman kepada hari akhirat yang sebenarnya kalau kita ingin panjang, sangat panjang Tapi tentunya apa faedah mungkin kita tutup. Faedah dari kita beriman kepada hari akhirat adalah tentunya dengan kita beriman kepada hari akhirat ini, yang pertama kita akan bersemangat beribadah kepada Allah SWT, karena di situ ada surga. Sebaliknya, justru kita akan lebih takut kepada Allah SWT, takut untuk melakukan maksiat dan melanggar perintahnya. Kenapa? Di sana ada neraka. Maka ini yang sangat penting, faedah. Faedah dari kita beriman kepada hari akhirat. Ini sangat penting.
Di orang yang beriman kepada akhirat, yang selalu ingat kepada akhirat, dia akan setiap dia bertindak dia ingat, oh ini ada surga. Maka dia akan bersemangat beribadah. Maka ada surga. Saya ingin dapatkan surga yang paling tertinggi, yang tidak mungkin dicapai dengan tidur-tiduran atau malas-malasan, tapi dengan beribadah kepada Allah. Begitu juga ketika dia ingin melakukan maksiat, melanggar perintah Allah, dia ingat ini ada neraka. Ada bagaimana siksa kubur, bagaimana nanti saya di mahsyar, bagaimana catatan amal saya, bagaimana saya nanti meniti di sirat. Bagaimana dahsyatnya neraka Allah SWT. Ini semua faedah yang sangat besar ya, bagaimana kita senantiasa ya, beriman kepada hari akhirat ini, mengingat akan kehidupan akhirat, dan itulah kehidupan yang sebenarnya, yang sekali lagi itu akan memberikan faedah yang sangat besar bagi kita bersama. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.